Japri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Asal ya. Memang seperti biasa kita harus berdoa sebelum belajar. Biar apa? Biar ilmunya berkah ya. Biar pertemuan kita kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, oke. Ya, tadi kita sudah berdoa. Nih ya. Nah, selanjutnya Ibu mau ngecek dulu kehadiran kalian ya. Di sini hadir semua. Coba lihat teman-temannya hadir semua tidak? Tidak, ada yang nggak masuk. Siapa? Iya. Oh, Salsa sama Bendi. Kenapa? Yaya? Izin. Kemana Yaya? Nggak tahu. Izin. Kalau Salsa? Apa? Sakit. Kalau Dendi? Sakit. Ya, kita doakan supaya yang sakit lekas lekas sembuh ya. Amin. Yang sedang izin ada keperluan juga mudah-mudahan dilancarkan urusannya ya. Oke ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba Ibu mau menguji ya ingatan kalian pertemuan terakhir sebelum kita masuk semester kedua ya. Coba lihat, masih ingatkah di pertemuan terakhir sebelum ini ya, itu kita belajar tentang apa? Soekarno, demokrasi terpimpin, kebijakan politik di masa demokrasi terpimpin. Ya, pintar, semuanya masih pada ingat ya berarti ya. Kemarin itu kita sudah membahas tentang kebijakan politik di masa demokrasi terpimpin sampai pada akhir demokrasi terpimpin. Oke, ya. Nih, pertemuan sebelumnya ya tentang demokrasi terpimpin, betul. Berarti ingatannya masih bagus ya, masih kalian ingatannya masih tajam gitu, masih ingat. Padahal kita udah liburan kan 2 minggu ya, tapi kalian masih ingat. Oke, good ya. Nah, di sini di akhir pertemuan ya, di akhir pemerintahan demokrasi terpimpin itu banyak persepsi yang mengeluarkan bahwasannya ternyata kebijakan-kebijakan yang diambil sama Insinyur Soekarno itu tidak sejalan dengan makna demokrasi yang sesungguhnya katanya ya. Nah, di akhir-akhir pemerintahan itu seperti itu anggapannya. Makanya kenapa demokrasi terpimpin kemudian bisa bisa mundur, bisa berakhir gitu ya. Kira-kira nih ada yang tahu nggak? Kemarin kan kita udah belajar juga ya. Ada yang masih ingat apa yang menyebabkan adanya anggapan atau persepsi seperti itu? Rina? Karena kebijakan yang diambil Presiden Soekarno dianggap kebijakan yang mementingkan bukan mementingkan masyarakat, melainkan mementingkan dirinya sendiri. Seperti kebijakan Nasakom. Oke, kebijakan Nasakom. Nasakom masih ada yang tahu apa kepanjangan dari apa? Agama dan komunis. Good, Vina, bagus, pintar ya. Kasih applause buat Vina. Masih bagus. Jadi kemarin kan kita sudah belajar ya bahwasannya ada beberapa kebijakan dari Insinyur Soekarno yang ternyata kebijakan itu tidak mementingkan kepentingan rakyat atau masyarakat gitu ya, tetapi terlihat hanya untuk kepentingan presiden itu sendiri gitu, sehingga banyak rakyat, banyak masyarakat yang kecewa dan ingin mengakhiri masa demokrasi terpimpin. Salah satunya betul kata Vina, contohnya adalah Nasakom ya. Nasakom itu kan buatan dari siapa? Buatan dari Insinyur Soekarno gitu. Nah, di dalam Nasakom ada komunis. Komunis itu bertentangan nggak sama Pancasila, sama UUD, sama kepribadian bangsa Indonesia? Bertentangan sekali ya. Tapi Insinyur Soekarno ingin komunis itu tetap hadir di Indonesia. Makanya itu menjadi kekecewaan terbesar dan menuntut masyarakat untuk memberhentikan demokrasi terpimpin dan mengganti dengan sistem yang baru. Ada beberapa pihak yang ingin menggulingkan kepemimpinan Presiden Soekarno dan mengganti dengan sistem yang baru. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Tapi sebelumnya Ibu mau memperlihatkan sesuatu
sesuatu dulu buat kalian ya. Nah, di sini ada video. Kalian nonton dulu videonya ya. Kita akan beralih ke informasi mengenai sejarah. 58 tahun yang lalu, Soeharto resmi menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Selengkapnya dalam Today's History. 12 Maret 1967, Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak oleh MPRS. Soeharto dilantik setahun kemudian pada 27 Maret 1968 dan selain sebagai presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Selama masa pemerintahannya, Soeharto fokus menggerakkan pembangunan Indonesia. Di tahun 1985, Soeharto mendapat penghargaan dari PBB atas keberhasilannya mencapai swasembada pangan. Pemerintahan Soeharto berakhir pada 21 Mei 1998 dan akhirnya dia mengundurkan diri setelah 32 tahun memimpin Republik Indonesia. Tentunya banyak sekali cerita-cerita yang berkaitan dengan baik prestasi tapi juga mungkin hal-hal bagaimana Soeharto bisa mencapai orang nomor satu ya di Republik Indonesia ini. Oh, banyak sekali. Ya, sangat banyak sama kan itu. membuatkan PKI. Bahkan yang baru-baru juga kan, yang masa setelah jadi presiden juga sebenarnya banyak sekali dan sebenarnya. Oke, ya. Jadi tadi sudah lihat ya, cuplikan, hanya cuplikan video ya tentang apa? Oke, sebentar ya. Besar dulu. Nah, oke. Tentang apa tadi kira-kira videonya yang sudah Ibu tampilkan? Tentang Soeharto, tentang apa lagi? Orde Baru gitu ya. Nah, kira-kira nih, jadi apa yang akan kita bahas hari ini? Setelah kalian melihat video yang tadi, terus tadi mengaitkan dengan materi sebelumnya, kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini? Oke, kebijakan Orde Baru. Yang keras ya suaranya. Terus apa lagi kira-kira yang dibahas hari ini? Tentang tadi siapa? Peran dari siapa? Tokoh siapa yang muncul? Ya, ada tokoh Soeharto. Ya, betul sekali. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru gitu ya. Pada zamannya Presiden Soeharto. Oke, kita lanjut. Nah, kira-kira nih ya, sebelum kita masuk ke materi ya, kira-kira kalian tahu tidak apa hal-hal apa yang kalian ketahui tentang Orde Baru selain tadi Presiden Soeharto? Kira-kira apa lagi? Nah, Fadla. Karena pada saat itu hubungan Orde Baru dengan demokrasi. Iya, yang kalian tahu dulu tentang Orde Baru selain Soeharto. Tadi apa kata Sani? Super Semar. Terus apa lagi? Apa? Krisis moneter. Terus apa San? Pembangunan infrastruktur. Oke, maju. Terus 32 tahun. Ya, oke ya. Kalian berarti sudah tahu ya, sudah membaca sebelumnya. Mungkin waktu di SMP juga ada ya materi tentang Orde Baru gitu ya. Nah, tadi juga di awal Ibu sudah mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang sekarang. Kan kemarin materi terakhir itu kita bahas tentang apa? Tentang demokrasi terpimpin. Nah, kemudian hari ini tadi kata kalian kita akan membahas tentang Orde Baru ya. Jadi coba apa kaitannya atau hubungannya antara ya demokrasi terpimpin dengan masa Orde Baru yang akan sekarang kita bahas? Siapa yang mau bisa jawab? Fadla. Karena kan Orde Baru itu merupakan lanjutan dari demokrasi terpimpin yang mana pada saat itu Presiden Soekarno tidak memenuhi 3 tuntutan rakyat, sehingga Soeharto itu memberikan mandatnya melalui Super Semar. Oke, pintar ya. Tepuk tangan dulu buat. Jadi yang harus kalian tekankan di sini adalah bahwasannya Orde Baru itu adalah kelanjutan dari ya Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin yang sudah kita bahas di pertemuan terakhir di semester 1. Jadi ini
Nah waktu itu juga ketika Soekarno mau mundur dari kepemimpinannya, kemudian diambil alih oleh siapa? Diambil alih oleh Presiden Soeharto dengan melalui surat perintah 11 Maret atau yang kita kenal sebagai 11 Maret. Tadi kan kalian pas ibu tanya apa aja yang kalian tahu tentang Orde Baru, ada yang jawab super semangat, ada yang jawab 32 tahun. Apa emang itu 32 tahun? Masa kekuasaan. Ya, masa kekuasaannya lama nggak? Lama. Ya. Nah berarti kalian pengetahuan awalnya sudah bagus karena memang pertemuan kali ini juga ini merupakan pertemuan walaupun pertama tetapi sudah merupakan rangkaian dari pembuatan proyek yang akan kita lakukan ya. Jadi finishing proyek tentang Orde Baru itu hari ini. Jadi mungkin kalian sudah mendapatkan pengetahuan awal sebelumnya. Kalian sudah baca buku dulu, betul? Oke ya. Nah kita lanjutkan. Nah ini kita sebelum ke materi masuk ke tentang Orde Baru, Ibu mau kasih motivasi dulu. Masih semangat nggak ini? Ya, Ibu tes lagi semangatnya. Historistik. Oke ya. Nah sebelumnya nih ya, Ibu mau kasih kata-kata bijak ya dari seorang filsuf Tiongkok dari Cina gitu ya, yang namanya Confucius. Pernah dengar Confucius? Belum ya. Ada seorang filsuf dari Cina namanya Confucius. Dia mengeluarkan kata-kata mutiara, kata-kata bijak. Kemuliaan terbesar kita bukanlah karena tidak pernah jatuh, tetapi bangkit setiap kali kita jatuh. Ya, setiap manusia yang hidup di bumi pasti pernah mengalami keterpurukan, kejatuhan, termasuk sistem pemerintahan yang ada di negara kita. Kan tidak semuanya langgeng, pasti ada masa-masanya, dan ada masanya dia di atas, ada masanya juga dia di bawah terpuruk gitu ya. Sama dengan masa demokrasi terpimpin kemarin Soekarno ya. Soekarno itu pernah berjaya, tetapi di akhir pemerintahannya dia jatuh. Dan bangsa yang baik sama dengan seseorang yang besar juga itu bukan yang lalu menyerah karena keterpurukannya, tetapi orang yang mulia, orang yang besar, negara yang besar itu adalah negara yang bisa bangkit dari keterpurukan gitu. Makanya nih kalian itu boleh bermimpi setinggi-tingginya. Walaupun kalian dalam mimpi itu mengalami keterpurukan, tetap kita harus bangkit dari keterpurukan ya, bangkit dari kejatuhan itu untuk menjadi seorang seseorang yang mulia. Negara juga kalaupun jatuh, tetapi kalau negara ingin menjadi negara yang besar, negara yang mulia, negara itu harus bangkit dari keterpurukan atau kejatuhan. Oke? Ya. Nah, sekarang mah biar kalian nih biar nggak ngantuk ya, biar kalian semangat, Ibu mau ice breaking dulu ya. Coba semuanya berdiri di luar bangkunya. Ibu mau kalian bergerak dulu karena kalau udah bergerak, otak kalian juga nanti akan bergerak juga gitu ya. Tubuh bergerak, otak pun bergerak ya. Di sini ice breaking-nya sudah menghadap ke sini semuanya. Di sini ice breaking-nya itu ya ada satu tarian, lagunya itu lagu tentang pemimpi gitu, menjadi seorang pemimpi. Jadi kalian harus mau mempunyai mimpi yang besar gitu ya, karena dengan usaha mimpi itu akan menjadi nyata gitu ya. Nanti ikutin aja gerakannya, oke? Siap? Pina pimpin di depan karena Pina seorang penarik. Ayo Pin sama Ibu di depan. Pina nanti lihatnya ke sini ya. Ke sini Pin lihatnya ke teman-teman.
sih yang harus kalian capai setelah kalian belajar hari ini gitu ya. Boleh dibacakan sama Idris? Ya, tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran project based learning atau bisa disingkat jadi PJBL. Peserta didik mampu mengevaluasi informasi dari berbagai sumber belajar tentang kebijakan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru, membuat laporan tertulis berupa presentasi dalam vlog dari hasil analisis kajian literatur terkait kebijakan politik pada masa Orde Baru dan menyajikan laporan tertulis berupa presentasi dalam vlog dari hasil analisis kajian literatur terkait kebijakan politik pada masa Orde Baru dengan kreatif, sehingga peserta didik dapat membangun sikap religius, bernalar, kritis dan menumbuhkan perilaku gotong royong dan percaya diri. Oke, ya terima kasih ya Idris sudah membacakan. Ya jadi tadi sudah mendengar ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi pada intinya pembelajaran hari ini model pembelajaran yang dipakai itu adalah PJBL. Ya PJBL itu Project Based Learning, ya. Jadi kalian akan membuat sebuah proyek gitu ya. Sebenarnya proyek ini kan sudah Ibu utarakan ya di awal pertemuan kita pada saat itu. Jadi selama setahun belajar sama Ibu harus ada satu proyek yang kalian nanti buat gitu ya. Dan ada momen tertentu kalian membereskan proyek ini. Dan inilah saatnya kalian membereskan gitu ya, membereskan finishingnya, tahap finishingnya hari ini gitu ya, proyek ini. Jadi setelah kalian belajar dengan project based learning ini, diharapkan kalian nanti bisa membuat menyajikan vlog ya, menyajikan vlog tentang apa? Tentang kebijakan politik dari masa Orde Baru. Kalian juga nanti diharapkan bisa bersikap religius, bisa bernalar kritis, menumbuhkan perilaku gotong royong dan percaya diri. Siap? Siap. Historisi? Histori asik. Siap ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap inti ya, kegiatan inti. Di mana nih di sini kita akan mulai belajar tentang masa Orde Barunya ya. Dan pada akhirnya nanti masa Orde Baru ini, kebijakan politik Orde Baru ini akan disajikan oleh kalian dalam sebuah vlog ya. Tapi sebelumnya Ibu kasih penguatan lagi dulu tentang masa Orde Baru, terutama tentang kebijakan politik pada masa Orde Baru ya. Nah, di sini Ibu sajikan video lagi ya. Ini adalah kegiatan literasi. Kalau kemarin-kemarin biasanya kita kegiatan literasinya dengan membaca buku. Kegiatan literasi itu kan bukan sekadar membaca ya, dengan mengamati juga itu kegiatan literasi. Hari ini kegiatan literasinya adalah kalian coba mengamati video yang Ibu sajikan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Oke? Sebentar. 19 Mei 1998 menjadi hari penuh sejarah untuk Indonesia. Pada hari ini 23 tahun yang lalu, puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Para mahasiswa memenuhi halaman hingga kubah gedung DPR. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR. Secara bergelombang, ribuan massa mahasiswa berdatangan dari sejumlah kampus, menyusul ketua kampus yang sudah bermalam terlebih dahulu di gedung DPR MPR. Demo mahasiswa di gedung DPR ini adalah rangkaian dari unjuk rasa besar dengan tuntutan reformasi, meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya, dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Saat itu, para mahasiswa tidak sendirian. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam gerakan reformasi nasional juga mendatangi kompleks parlemen. Pada sore hari sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, massa mahasiswa dan sejumlah tokoh nasional mendapat kejutan. Bagai petir di siang bolong, pimpinan DPR MPR yang diwakili Harmoko saat itu meminta Soeharto untuk mundur.
Meski telah ada pernyataan dari Harmoko, mahasiswa tetap bertahan di gedung DPR MPR. Semakin besarnya tuntutan di gedung DPR MPR pada hari itu membuat Soeharto dan Orde Baru semakin terdesak. Hingga akhirnya Presiden Soeharto menyatakan mundur pada 21 Mei 1998. Agenda pertama reformasi, yakni mundurnya Soeharto, terpenuhi. Oke, ya. Nah, itu sebentar, ibu closing lagi. Nah, kalian sudah nonton tadi ya videonya, ya. Kira-kira nih, apa yang kalian lihat dalam video itu? Siapa yang mau jawab? Aul, silakan Aul. Demonstrasi mahasiswa pas kerusuhan Mei 98. Oke, demonstrasi kata Aul yang keras sekali lagi. Demonstrasi mahasiswa pas kerusuhan Mei 98. Oke, demonstrasi mahasiswa ketika kerusuhan Mei 98, betul tidak? Betul. Betul ya. Jadi memang ini adalah video mengenai kerusuhan Mei. Pernah dengar nggak sebelum ini atau pernah nonton sebelumnya? Pernah? Pernah ya, pernah dengar, pernah nonton, mungkin kalian pernah ada yang baca juga gitu ya. Bahwasannya dulu ketika masa Orde Baru, ketika akhir-akhir masa Orde Baru itu ditandainya ketika munculnya banyak kerusuhan ya. Kerusuhan itu diantaranya dilakukan oleh para mahasiswa gitu ya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kira-kira ada yang mau jawab? Aida, yang keras Ai. Penyebab dari kerusuhan Mei 1998 diawali oleh terjadinya krisis keuangan di Asia. Yang juga dialami di Indonesia, di mana di Indonesia banyak sekali perusahaan-perusahaan bangkrut, jutaan orang di PHK, dan juga terjadinya inflasi. Selain itu juga kehilangannya rakyat mulai kehilangan kepercayaan kepada Soeharto, sehingga menyebabkan terjadinya demonstrasi kerusuhan Mei 1998. Oke, pinter. Betul tidak? Betul. Ya, betul. Tapi itu mungkin dilihat dari sisi ekonomi gitu ya. Tetapi yang akan kita bahas sekarang dari sisi politik, kebijakan politik gitu ya. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana sih kebijakan-kebijakan politik ya yang diambil oleh Soeharto pada masa Orde Baru itu, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kerusuhan-kerusuhan, sehingga mengharuskan Presiden Soeharto tadi mundur dari jabatannya, jatuh dari jabatannya. Itu yang akan kita bahas hari ini nanti melalui LKPD yang akan Ibu bagikan gitu ya. Oke, nah ada pertanyaan satu lagi, bagaimana kira-kira kerusuhan ini tadi atau peristiwa yang ada di video ini berdampak bagi masa kini? Adakah dampaknya? Ada. Aida lagi, yang lain? Santana, gimana yang perasa? Karena setelah kejadian ini seorang Soeharto mengundurkan diri dan berdampak sampai hingga kini. Oke. Reformasi terjadi dan seterusnya pemerintahan terus berganti. Oke, berarti Santana melihatnya dengan adanya peristiwa ini ya kepemimpinan Soeharto yang sudah lama tadi ya yang sudah disebutkan kata kalian 32 tahun kan ya, itu kan cukup lama, itu harus berakhir ya, kemudian diganti dengan sistem yang baru. Selain itu, ada yang mau menjawab dampak buat masa kini apa? Kira-kira? Aida? Tadi kan cukup? Sama? Oh, sama aja. Ada lagi yang mau menjawab? Dampaknya? Ya betul ya, tadi ya sistem reformasi muncul sampai sekarang gitu ya, tidak ada lagi keotoriteran, tetapi demokrasi yang dimunculkan benar-benar demokrasi dengan pemilihan 4 tahun sekali gitu kan ya, walaupun ada yang 2 periode seperti itu ya. Nah terus ya dampak lainnya masih banyak juga kerusuhan-kerusuhan yang terjadi masa saat ini gitu ya. Mahasiswa masih banyak juga sampai saat ini ya, itu yang melakukan demonstrasi untuk mengkritisi setiap pemerintahan gitu, kebijakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya gitu ya. Jadi fenomenanya masih terus terulang demonstrasi ini, walaupun kalau kejadian 98 sudah cuma ada 1 kali ya pada saat ini aja gitu ya. Jadi intinya video ini itu tentang tadi kan tentang kemunduran ya, kemunduran Presiden Soeharto. Tetapi yang akan
bagaimana kebijakan politik ya pada masa Orde Baru, pada masa Presiden Soeharto ini dilaksanakan dan kemudian pada akhirnya berujung pada kemunduran juga gitu ya. Kalau tadi Aida mengutarakan kebijakan ekonominya ya, sebenarnya itu belum kita bahas, nanti dibahas pertemuan selanjutnya. Tapi yang kita bahas sekarang dengan melihat kebijakan politiknya. Oke? Ya. Nah, sekarang nih kita masuk ya ke tahap yang selanjutnya ya, adalah untuk menyelesaikan tugas proyek yang memang sudah kita rencanakan di awal, yaitu dengan membuat apa? Membuat blog ya. Di sini Ibu sudah mengorganisasikan kalian menjadi beberapa kelompok ya. Sudah duduk kan dengan kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya. Jadi ada tugas akhir membuat suatu proyek yang bisa dibilang lah mahakarya gitu ya. Mahakarya kelas IPS 5 gitu ya. Mahakarya kelas IPS 5 di mana nanti si vlog ini, si karya ini bisa kalian abadikan di dalam media sosial untuk bisa dilihat, ditonton oleh banyak orang. Harapan Ibu seperti itu. Amin ya gitu. Nah, sudah berkelompok ya, kalian nanti berdiskusi ya untuk mengedit untuk mengedit vlog yang sudah kalian buat. Jadi sekarang tahap finishingnya. Tapi Ibu kasih dulu penguatan tentang apa itu vlog. Jadi jangan sampai kalian salah nanti ketika ditayangkan itu mah bukan vlog gitu ya. Nah ini Ibu kasih tahu dulu apa itu vlog. Tapi pasti sih kalian udah pada tahu ya. Udah anak-anak masa kini mah pasti udah nggak asing sama yang namanya vlog. Ya kalau secara teori ini vlog ini adalah kependekan dari video. Ya. Biasa aja tuh ngomong blognya. Ya, orang Sunda mah blog katanya blog gitu. Ya, jadi vlog itu adalah video blog ya. Nah, Ibu tuh biasanya. Nah, biasanya kalau blog-blog yang ada itu biasanya berupa artikel ya. Artikel tulisan-tulisan yang disertai gambar gitu ya, dimuat dalam media sosial gitu ya. Nah, cuman sekarang ini di zaman digital, era digital kayak gini ya, generasi milenial tuh pada kreatif membuat blog tapi dalam bentuk video. Makanya lahirlah yang namanya vlog gitu ya. Tapi vlog ini berbeda sama video biasanya. Kalau video biasanya tidak berdurasi ya, tapi kalau vlog itu punya durasi tertentu. Jadi harus ditentukan. Nah, di sini juga Ibu tentukan kalian membuat vlognya harus kurang dari 3 menit atau bolehlah 3-4 menit gitu. 3 menit dikit-dikit boleh, bisa susah kalian ngeditnya boleh gitu ya. Nah, di sini jika blog berisi konten seperti artikel disertai gambar dan dibuat dengan cara ditulis, vlog merupakan konten berupa video yang dibuat dengan cara direkam. Jadi sebelumnya kan kalian memang sudah menyediakan ya hasil rekaman. Oke, sudah? Bener nih. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? 5? 6 ready? Oke, sip. Jadi hari ini hanya berupa finishing, mengedit video yang sudah kalian buat gitu ya, yang sudah kalian ambil ya. Tentunya ini juga sebelumnya pasti kalian sudah membagi peran antar anggota kelompok. Sudah kan? Ya. Ibu juga sudah membagi kelompok materi untuk kelompok masing-masing ya. Nih, betul kan materinya seperti ini? Oh, tapi nih Ibu hadirkan dulu contoh dari vlognya. Jadi ketika kalian ingin ngedit, ini mungkin ada referensi lah sedikit gitu ya. Ini contoh vlog yang mungkin bisa kalian adaptasi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sejarah Dinasti. Pada video sejarah kali ini dan beberapa video selanjutnya, kita akan membahas tentang Indonesia pada masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1967 sampai dengan 1998. Apa ya yang melatar belakangi lahirnya masa Orde Baru? Mengapa peralihan kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto tidak melalui pemilu? Dan peristiwa apa saja yang menyebabkan lahirnya Orde Baru? Ada peristiwa G30 SPKI, Tritura, Super Semar, dan dualisme kepemimpinan nasional. Semuanya akan kita bahas satu persatu di video ini. Simak terus ya. Nah, oke.
Pada video sebelumnya, sekilas aja ya. Mungkin kalian sudah bisa mengawang-awang gitu ya, memperkirakan gitu ya akan membuat vlog kalian seperti apa. Itu mah hanya sebuah contohnya saja gitu ya, sebuah contoh, sebuah referensi. Apakah akan kalian adaptasi atau tidak itu mah terserah. Jadi ibu akan menginginkan kalian membuat vlog itu dengan kreativitas masing-masing kelompok ya, dikeluarkan kreativitas masing-masingnya. Oke, bisa? Ya. Nah, tunggu sebentar, ibu masih ngasih penguatan ya, tadi contoh vlognya. Nah, ini ada instrumen penilaian dari proyek yang akan kalian buat ya, jadi kalian harus perhatikan ini ya. Nih, yang pertama, pas waktu masa perancangan proyek, ibu akan menilai kelengkapan alat dan bahan ya. Semakin lengkap alat dan bahan yang dipakai berarti semakin tinggi nilainya. Oke. Yang kedua, rancangan naskah. Kalian kan sebelum membuat vlog, sebelum tag video pasti dibuat dulu kan naskahnya, karena ada peran sebagai pembuat naskah ya. Sudah ada naskahnya? Ya, naskahnya nanti dikumpulkan, disajikan juga ya pas waktu presentasi ya. Terus ada platform media sosial. Jadi semakin banyak kalian upload di media sosial yang berbeda-beda, itu semakin tinggi nilainya. Ya, bisa? Ya, ada YouTube, ada apa lagi? Instagram, TikTok. Bisa di mana lagi? Twitter. Ya, kalau semakin banyak ya semakin oke gitu ya. Nah, di pelaksanaan proyek yang akan dinilai adalah dari kerjasamanya, apakah kerja semua atau enggak, semuanya punya peran atau enggak gitu ya. Terus penyajian proyek, nanti waktu presentasi kemampuan menyampaikan presentasinya seperti apa, bagus tidak. Terus nanti penyampaian di presentasi di dalam vlognya juga gimana, bagus atau tidak, itu dinilai ya. Terus penilaian proyek ya, ini penilaian proyek dari segi satu durasi, yang kedua dari segi kreativitas editing video, yang ketiga kualitas video, yang keempat kualitas audio, dan yang kelima unggahan media sosial. Ya, kalau ini mah persiapannya, jadi apa yang kalian platform media sosial apa aja yang kalian siapkan. Kalau di sini mah apakah benar diunggah atau enggak di ketiga medsos itu misalnya gitu ya. Nanti ibu akan lihat berkeliling. Oke? Nah, selanjutnya, kita masuk ke tahap menyusun desain perencanaan proyek. Walaupun mungkin kalian sebelumnya sudah merancang proyek itu akan seperti apa ya, jadwal mungkin sudah disusun, tapi kemudian silakan dievaluasi lagi apakah rancangan ini sudah benar atau belum ya. Nanti ibu akan berkeliling gitu ya. Nah, di dalam tahap ini, ini ada langkah-langkah pembelajaran berbasis vlog ya. Jadi apa aja yang harus kalian lakukan gitu ya dalam proses kemarin syuting sampai sekarang editing dan nanti sampai tahap presentasi. Yang pertama itu pembagian kelompok. Mungkin ini sudah kan ya, sudah diorganisasikan ke dalam beberapa kelompok. Terus pembagian materi vlog itu juga sudah ibu lakukan, tapi nanti ibu kasih penguatan. Lalu pembagian tugas atau peran dari masing-masing anggota kelompok sudah juga mungkin ya dilakukan ya. Oke, nanti ibu lihat hasilnya, apakah perannya masing-masing ada atau tidak ya. Nah, jangan lupa nanti di-upload ya, di-upload vlognya. Ya, kalau ini contohnya ada 3 lah ya, maksimal 3 gitu ya. Ada YouTube, ada TikTok, dan ada Instagram. Kalau saya aku mau ada medsos yang baru gitunya, namanya apa? Misalnya ada yang baru mau di-upload di situ juga, lebih bagus. Bisa kan di Facebook? Ya, bisa kan? Nggak sih main Facebook tak? Enggak ya? Oke, ya. Nah, ini beberapa pembagian materi kelompok ya yang sudah ibu sampaikan juga sebelumnya ya. Kelompok 1 itu tentang pelaksanaan pemilu 1971, betul? Betul. Oke ya. Kelompok 2 tentang penyederhanaan partai, betul? Ya. Kelompok 3 diskusi ABRI, betul? Oke. Kelompok 4 indoktrinasi Pancasila melalui P4, betul? Kelompok 5 memperkuat kerjasama regional dan internasional, betul? Kelompok 6 bergabungnya Timur-Timur, betul? Ya. Jadi udah sesuai semua misi, ada yang terbalik, ibu kasih penguatan doang gitu ya. Oke, kalau udah semuanya betul ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada LKPD yang harus kalian isi. Jadi nanti ada, mungkin kan untuk yang perancang naskah, untuk kameramen, untuk vlogger kan sekarang mungkin sudah tidak bekerja lagi karena bekerjanya sudah ya. Jadi mungkin yang tidak bekerja sekarang, yang tidak mengedit sekarang, itu kalian mengerjakan LKPD gitu ya. Tapi kalau misalnya ada satu orang yang mau membantu editor, boleh gitu ya. Nanti jadi dituliskan ada peran siapa yang mengisi LKPD. LKPD-nya bisa di-scan di barcode ini. Nanti
Oke ya. Tapi langkah-langkah pengerjaan vlog dan langkah-langkah proses pembelajaran hari ini ada beberapa soal yang harus diisi, itu diisi dalam LKPD ini. Oke ya. Nah, ini menyusun jadwal aktivitas mungkin sudah kalian lakukan juga kan ya. Di antaranya susunlah jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek ini. Sudah kan disusun? Nanti pas waktu presentasi harus ada ya jadwalnya dari kapan sampai kapan, di mana gitu ya dilaksanakan vlognya. Oke? Ya, terus berbagilah tugas antar anggota kelompok menjadi beberapa peran. Itu sudah juga kan ya. Nanti pas presentasi harus ada. Oke? Ingat, ini pertemuan adalah pertemuan finishing pembuatan proyek. Jadi hari ini harus beres proyek itu. Harus sudah sampai di upload gitu ya. Dan LKPD harus sudah diisi juga, ya. Nah, ini oke, kalian mungkin langsung saja berkelompok. Ya, Ibu akan bagikan LKPD, lembar jawaban yang ada di LKPD-nya. Kemudian yang bertugas mengedit, ayo mengedit. Ya, waktunya sekitar 20 menit cukup untuk mengedit karena kita masih ada presentasi ya. Kalau 15 menit sudah selesai, soalnya kalau anak-anak sekarang mah pintar ngedit ya. Kalau 15 menit selesai, nanti ada presentasi ya. Yang mengisi LKPD juga silakan mengisi LKPD. Oke, Ibu bagikan ini lembar jawabannya. Oh ya. Coba dilihat lagi lebih nggak? Kalau lebih nanti kasih yang lain. Kelebihan ya kayaknya. Oke, mana? Iya. Kelebihannya itu lebih apa? Oke, dikasih ke kelompoknya awal. Ini lembar jawaban ya. Jadi kalian jawab dulu. Oke. Tetap semangat. Semangat tidak? Oke, indeks semangatnya. Ini solidity. Oke, sip.
ya. Nanti ibu perlu lagi pemilihan. Untuk ini peran-perannya sudah terbagi. Sudah. Oke, siapa yang bertindak sebagai kameramen kemarin? Vicky. Kalau ininya, vloggernya? Nur dan Nurul. Kalau editor? Surya. Kalau naskah? Tasya. Kalau sekarang yang mengisi LKPD? Ini. Oke, yang tidak bekerja. Jadi editor cuma Surya aja. Oke. Pakai apa aja? Laptop sama HP. Oke, nggak pakai kamera? Semangat ya, nanti Bu kesini lagi lihat hasilnya. Yuk, kelompok ini siapa yang kemarin jadi kameramen? Kalau yang jadi vlogger, tanpa juga. Jadi siapa aja di sini perannya siapa aja? Oh semuanya. Ini siapa? Editor. Pembuat naskah, mengisi suara. Oh ya, vloggernya ya, mengisi suara itu. Ini lalu editor. Oke. Oh kameramennya karena tidak ini ya, vlognya tidak pakai gambar. Oke. Tidak pakai muka, jadi nggak ada kameramen, tapi pengisi suara. Oke, siap. Pakai HP, pakai laptop nggak? Nggak pakai laptop, pakai kamera sini nggak ya? Oke, siap. Silakan ya diedit videonya, harus sudah beres hari ini. Oke? Oke, kelompok ini, kelompok final, pembagian perannya sudah ada, pembuatan naskah, siapa aja, silakan disebutkan siapa aja yang menjadi perannya. Vlogger, Vina sama Tri, terus penyusun naskah, Krisna, terus kameramen, Rani, editor Adelia. Oke. Pakai apa aja nih alat dan bahannya? Buat kamera pakai HP. Oh, pakai HP. HP dan laptop. Berarti nggak pakai kamera ya? Oke, sip. Harus beres hari ini. Yang isi LKPD siapa? Oke, ya. Bertiga. Oke. Harus sudah beres hari ini sampai di upload. Ya, nanti dipresentasikan. Oke, siap ya? Enggak, kalau ini mah langkah-langkahnya jadi judulnya apa, pembuatan vlog tentang apa gitu, tujuannya buat apa, buat meramaikan khasanah vlog Indonesia bisa kan ya gitu ya, cuma gitu doang. Itu mah langkah-langkah pembuat vlognya gitu ya, mau diisi ya. Oke, ini kelompok dulu, kelompok satu, mana pembagian perannya? Siapa aja? Vlogger siapa? Asal rapikan. Terus penyusun naskah Aini dan Aida. Oke. Editornya Tinta. Oke ya. Terus kameramen alat dan bahan apa aja? Kamera sudah, yang lain yang bekerja jangan ikut ya, harus selesai hari ini sampai di upload ya. Nggak pakai laptop nggak, jadi handphone aja. Yang bekerja dengan KPD sekarang siapa selain editor? Aida doang ya. Selain editor mungkin bisa mengerjakan LKPD. Oke, harus sudah di upload ya. Nanti ibu lihat dari ya. Ya. Iya, materinya namanya apa? Judul materinya. Terus oke. Indonesia pada Nah, ya silakan nggak usah ribut ya, yang tenang, yang mengerjakannya, yang mengedit silakan mengedit. Nanti ibu selalu berkeliling untuk menanyakan udah sampai mana proyeknya ya, karena hari ini sudah beres, harus sudah beres. Kalau ada kesulitan jangan sungkan untuk mengacungkan tangan dan bertanya. Oke? Ya, silakan. Udah sampai mana, San? Tujuan. Oke. Jangan lupa dibuat sekreatif mungkin ya.
30%. Oke, siap. Udah sampai mana Sur ngeditnya? Bentar lagi. Kenapa di HP laptop nggak dipakai? Enak di HP. Tapi ada laptop ya, dimanfaatkan aja. Oke. Ini udah berapa persen kira-kira? Tinggal di ekspor. Oke. Jangan lupa sampai di upload ya. Nanti ibu lihat dulu sebelum di upload, lihat apa namanya, sudah pantas atau tidak, sudah bagus atau tidak ya, sudah layak atau belum. Berapa persen? 80%. Nanti ibu cek seberapa layak ya vlog kalian gitu untuk ditampilkan. Ada kesulitan tidak, Surya? Tidak, LKPD? Ini sudah. Oke, ya. Tuh sudah. Oke. Ini sudah. Tinggal satu lagi. Siap. Oke. Jangan lupa diupload. Siap Ya. Ada kesulitan? Mengeditnya kalau LKPD? Ayo tuh diisi, Idris. Ayo semangat belajarnya. Ayo Asal, gimana? Kamu mau riwe, jangan diriwe. Bercanda aja ya. Ayo, nanti dikurangin ya kalau nggak ikut berperan. Tapi kan vlogger ya. Ada kesulitan nggak ngeditnya? Oh ya, Intan yang ngedit ya. Ada kesulitan nggak kan? Aman berapa persen kan? Tinggal upload Bu. Ya jangan lupa upload ke beberapa media sosial yang kalian pakai ya. Oke. Berapa persen Ay? Anin, Ayon. Tinggal upload. Wih, udah beres berarti. Cepet ya. Kalau anak-anak sekarang memang cepet ya uploadnya. Ada kesulitan tidak? Tidak. Oke, sip. Ayo waktu terus berjalan ya. Nanti ibu berkeliling lagi untuk melihat kelayakan proyek kalian. Diupload. Jangan lupa diupload. Oh ya, ini ada aturannya ya. Ketika kalian upload ya, jangan lupa tag ibu ya. Kalau di Instagram sama ini IG ya, kalau di IG tag
Ya, sudah, gak usah ribut. Coba perhatikan. Nih, jadi nanti kalau kalian upload ya, kalau misalnya kalian upload di tiga-tiganya sih good, bagus. Cuman untuk yang di tag itu cuman di IG dan di TikTok. Kalau di YouTube kan susah di tag ya. Ini alamat IG ibu, ini alamat TikTok ibu ya. Untuk yang apa namanya? Yang di YouTube, di TikTok maupun di IG jangan lupa kasih hashtag semuanya. Ini hashtagnya. Kalau captionnya itu masing-masing aja sekreatif mungkin kalian. Oke? Jangan lupa nanti dikirimkan kalau sudah diupload, dengarkan dulu. Amin, dengarkan dulu. Kalau sudah diupload, jangan lupa si linknya dikirim ke WA grup. Ya, biar nanti ditampilkan ini aja, kalian nanti menampilkannya lewat laptop ibu aja. Nanti membuka linknya di laptop ibu. Oke, nanti siapkan untuk yang presentasi 2 orang ya. Apa yang dipresentasikan? Yang dipresentasikan itu adalah mulai dari penyusunan jadwal ya, judul vlognya dulu, judul vlog ya, terus peran-perannya, penyusunan jadwal sampai selamat menyaksikan. Oke, bisa? Ya, oke. Kalau sudah beres nanti ibu lihat sebelum di-upload ibu lihat dulu kelayakannya. Udah beres? Oke, coba ibu lihat aja ya. Gimana layak tidak kelompok ini untuk dijadikan vlog sejarah? Oh, ya. Nanti misalnya secure banget. Bagus. Ya, kira-kira di mana layaknya? Dari proses editannya udah bagus. Oke, materi sudah tersampaikan semua. Oke, sip. Layak, kira-kira layak mendapat kelayakannya berapa persen? Mantap, percaya diri banget. Oke, jangan lupa diupload. Ya, mau berapa medsos? Karena kan lebih sempurna nilainya. Ya, oke, yang lain, ayo jangan ribut dikerjakan. Ya, udah diupload. Ibu nanya dulu sebelum diupload harusnya layak nggak untuk ditampilkan? Insya Allah layak. Seberapa persen kelayakannya? Proyeknya 9/10. Mantap. Mau berapa medsos? 3 medsos. Oke. 3-3-nya ya, berarti ya dipakai. Oke, sudah 3-3-nya diupload ya nanti ya. Oke, sip. Nanti ibu lihat dulu sebelum diupload. Iya pak, belum diupload. Nanti kalau udah masuk ya, nanti ibu lihat. Kalau materi ini tadi juga selesai. Oke, sip. Ayo, Sur, udah beres Sur? Udah. Coba lihat udah beres itu sebelum diupload. Mau kira-kira kelompok ini mau diupload ke berapa medsos? 3 medsos. Sudah menyiapkan? Sudah. Oke, siap. Lihat dulu. Oke, mantap. Di mana ini? Di Alun-Alun Subang. Lihat berarti ya. Iya dong Bu. Oke, mantap. Wih. Sudah paket Mak. Oke, keren. Sip, ya. Kira-kira seberapa layak ini proyek ini? 100. Bintang 5? Bintang. 3 medsos ya? Iya, silakan di-upload, nanti disajikan. Siapkan yang mau presentasi jadi presentator. Oke? Siap Bu. Terima kasih. Iya, ya. Ngomong kamu, sudah berapa persen? Udah beres. Oke. Mau berapa medsos? 3. Oke, mantap. Coba aku lihat dulu. Diputar.
Berapa durasinya ini? 3 menit. Oke. Berarti lebih dari 3 menit ya, udah totalan ya. Mau diupload berapa medsos? 3. Oke, kalau 3 kan yang lagi sempurna ya. Sudah disiapkan medsosnya, platformnya? Oke. Seberapa layak kira-kira menurut kalian? Layak banget ya, layak banget sih. Layak banget oke. Nanti Ibu nilai setelah kalian presentasi aplikasinya ya. Oke, silakan diupload LKPD, jangan lupa diselesaikan. Oke? Ya. Mana? Udah diupload. Coba Ibu lihat dulu, mana? Lihat dulu sebelum diupload, Ibu lihat dulu. Mau dicek dulu kelayakannya, kira-kira layak atau enggak? 1000 baru 10 maka bintang. Bu kalau menawarkan 1000. Kan cina mau bilang boleh. Tapi kalau bisa sih pas presentasi mah hanya menyampaikan gimana proses pembuatan vlog. Jadi jangan menyampaikan materi lagi. Ya jadi lama lagi karena dibatasi waktu. 2 orang. Ya, gimana bisa pilih jadwalnya? Tanggapan kali. Ya, nggak usah tanya jawab atau gantung waktunya. Jadi tanggapan saja. Jadi ya teman-teman, anak-anakku sekalian, dengarkan nanti di tahap presentasi itu kalian hanya yang presentator itu hanya menceritakan mengenai pengalaman kalian ketika membuat vlog, ya tidak lagi menyampaikan tentang materinya karena kan materi nanti disampaikannya di vlog, oke? Ya, jadi hanya bagaimana kalian menyusun jadwal, di mana tempatnya, apa saja perannya, dan bagaimana pengalaman kalian menyusun vlog, gitu. Ya, kalau materi nanti disaksikan di vlog, paham? Paham tidak ya? Sudah yang lain? Ya, diperhatikan coba materi jangan sampai ada yang keliru ya. Materi yang disajikan dalam vlog jangan sampai ada yang keliru ya, oke? Nah, itu kayaknya harusnya kan ini di masa orde lama. Pas waktu ada permasalahan seperti ini, bukan orde baru. Ya, jadi coba kalian ajak lagi. Ya, oke. Yang tadi yang permasalahan kerjasama regional itu kan salah dasar kan itu. Oh, enggak, kalau itu memang bahas orde baru ketiga. Kalau yang di awal itu baru orde lama. Ya, itu dibahas juga dan tentang oh, ya, oke. Tapi dulu ya, betul Bu. Oke. Lagi Pak.
diupload di beberapa medsos yang kalian punya. Semakin banyak medsos yang diupload berarti semakin good, semakin baik, ya. Oke, bisa? Ya, untuk biar cepat, ya, untuk penguploadannya, silakan misalnya yang satu orang mengupload di YouTube, yang satu mengupload di TikTok, yang satu mengupload di IG. Jangan lupa ini di tag nama ibu untuk ibu nanti menilai, ya. Sekarang juga menilai, tapi nanti ibu akan menilai lebih dalam, gitu, lebih detail, ya. Jadi biar nanti ibu bisa share juga di TikTok atau di IG ibu, ya. Oke, jangan lupa pakai hashtag juga. Ya, captionnya sesuai kreativitas masing-masing. Oke, silakan. Mau uploadnya 5 menit cukup ya. Ya, sok silakan. Tadi sudah kan diskusinya. Sekarang diskusi untuk diskusi untuk menayangkan atau mengupload vlog di dalam media sosial masing-masing. Ya, siapa yang mau di YouTube, siapa yang mau di TikTok, siapa yang mau di IG, silakan. Ayo. Ayo, sudah disiapkan? Biarkan kuotanya juga dibagi-bagi ya. Sudah? Ayo, siapa yang mau di YouTube, siapa yang mau di IG? Oke, sudah. Itu masih on proses uploadnya. Oke, sorry. Kalau ada kesulitan jangan sungkan buat bertanya. Tapi ibu yakin sih kalau kalian mah generasi milenial mah kalau untuk segi IT mah lebih jago daripada ibu yang generasi apa ya ibu? Generasi order lama. Order lama? Kamu. Oh, banget atuh. Menjadi bahan evaluasi. Ayo, coba dievaluasi juga ya, pengalaman-pengalaman kalian membuat vlog gimana ya. Nanti disampaikan pada waktu presentasi ya. Sudah? Berdiskusi untuk menguploadnya sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah belum? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Sudah. Oke, silakan. Sekarang kalian siap-siap yang kelompok 1 untuk presentasi. Ya. Kita mau mengevaluasi pengalaman kalian membuat vlog sudah? Ya, jangan ribut. Kita mau mengevaluasi pengalaman kalian membuat vlog melalui presentasi. Kalian sudah kirimkan ke WA group? Kirimkan di sini ya. Silakan kelompok 1 dulu, siapa yang mau maju? Kelompok 1 ya. Yang lainnya coba didengarkan. Ini ya. Assalamualaikum. Ini videonya ya. Silakan yang lain didengarkan dan nanti kelompok 1 itu ditanggapi oleh kelompok selanjutnya ya. Begitupun selanjutnya nanti beriringan. Oke? Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan pengalaman proyek ketika kami membuat pembuatan vlog ini. Mulai dari pembagian tugas. Nah, di sini ada Aksel sebagai vlogger, kemudian penyusun naskah ada saya dengan Aida, terus ada editor Injan dan kameramen Kanaya. Pembuatan vlog memakan waktu 3 hari, mulai dari penyusunan naskah 1 hari pada tanggal 2 Januari. Kemudian
Kemudian pengambilan gambar 1 hari pada tanggal 3 Januari dan editor video 1 hari pada tanggal 4 Januari. Kita menggunakan tempat fasilitas sekolah untuk vlog kali ini. Silahkan disaksikan. Oke. Ini katanya vlognya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksal Afiansa. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang pelaksanaan pemilu tahun 1971. Pelaksanaan pemilu daerah Orde Baru 1971 merupakan pemilu kedua yang diselenggarakan bangsa Indonesia. Pemilu 1971 dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru, tepatnya 5 tahun setelah pemerintahan ini berkuasa. Pasca pemerintahan Presiden Soekarno, MPRS menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 dan tanggal 27 Maret 1968. Kali ini sistem pemilu 1971 menganut sistem perwakilan berimbang dengan sistem sel daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD. Berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu. Selanjutnya ada asas bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nuraninya masing-masing, tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto menggelar pemilihan umum pada 5 Juli 1971. Pemilu digelar 4 tahun setelah mandat Soekarno sebagai presiden seumur hidup dicabut oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yaitu MPRS, melalui ketetapannya. Menurut paparan yang dikutip dari situs Kepustakaan Presiden Perpustakaan Nasional, pemilu itu digelar untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Total ada 10 partai politik yang bertarung kali ini dan hanya 8 parpol yang meraih kursi. Muncul 2 partai baru, yaitu Golkar dan Partai Muslimin Indonesia. Jumlah pemilih dalam pemilu 1971 mencapai 58.558.776 orang dari penduduk Indonesia yang pada waktu itu berjumlah 77.654.492. Pemenang pemilu 1971 adalah Golkar dengan 34.348.673 suara dan mendapatkan 236 kursi di DPR. Tujuan pemilu 1971 sebenarnya baik, yaitu menciptakan kehidupan politik bangsa Indonesia yang demokratis setelah tragedi politik 30 September 1965. Sayangnya, pemilu direkayasa dengan cara-cara yang justru anti demokrasi. Berbagai aturan dan tata cara dimanipulasi untuk memenangkan Golkar sebagai mesin politik rezim Orde Baru. Inilah pseudo demokrasi atau demokrasi semu yang mengelabui rakyat. Kemenangan Golkar dijadikan alat untuk melegitimasi rezim Orde Baru. Manuver politik demokrasi semula pemilu 1971 lantas dikembangkan oleh Orde Baru untuk pemilu-pemilu berikutnya, bahkan dengan cara-cara lebih frontal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buka. Ya, silakan ditanggapi ya. Sekarang sesi penanggapan mungkin. Silakan ditanggapi oleh kelompok 2. Ya, siapa yang mau menanggapi? Ayo cepat. Waktunya aku. Silakan Bina menanggapi. Yang keras ya? Kalau tanggapannya dari komentar ini Boleh, iya. paling kalau pembuatan videonya itu cuma 1 tempat, terus banyak yang lawan jadi fokus gitu. Oke, siap ya. Itu ya katanya tanggapan dari kelompok 2, tapi selebihnya oke, bagus ya. Nah, mungkin kalau dari segi materi, mungkin Asal sebagai vlogger bisa memahaminya lebih dalam lagi harusnya sebelum di-shoot gitu ya. Itu tanggapan dari ibu. Oke, selebihnya bagus ya kelompok 1 ya, kasih applause.
demokratis selama Orde Baru. Semua sudah direkayasa dan tidak ditercerminkan aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Menurut Anhar Gonggong atau Ilham Khair. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok dua siap, silakan maju ke depan presentatornya siapa? Oke, jadi kelompok dua. Yang mana ya? Kelompok dua yang mana sih? Oh, ini ya. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan pengalaman pembuatan proyek kami yang berjudul Penyederhanaan Partai Politik pada Masa Orde Baru. Nah, sebelum ke vlognya, kami akan memaparkan pembagian tugasnya. Yang pertama, vlogger oleh Vina Yuniar dan Tri Utari, penyusun naskah oleh Krisna Amelia, kameramen oleh Rani, editor oleh Anindya. Dan penyusunan jadwal aktivitasnya yaitu yang pertama pembuatan naskah pada tanggal 1 Januari 2023, yang kedua pengambilan gambar pada tanggal 2 Januari 2023, editing pada tanggal 2 Januari hingga 6 Januari 2023, tempat vlognya di sekolah. Selamat menyaksikan. Ya. Coba kalian tebak berapa partai politik Indonesia saat ini? Tentu banyak, bukan? Apakah kalian tahu kalau dulu itu partai politik di Indonesia cuma ada 3 partai politik saja? Lalu, mengapa penyederhanaan partai politik harus dilakukan? Penyederhanaan See you next time.
Dimas sebagai penyusun naskah dan Lili sebagai penyusun naskah. Adapun jadwal pelaksanaan pengerjaan materi ini, pembuatan naskah pada tanggal 4 Januari 2023 serta rekaman suara pada 4 Januari 2023 dan editing pada hari ini tanggal 6 Januari 2023. Selamat menyaksikan. Oke. Silakan diperhatikan, jangan ada yang ngobrol ya teman-teman. Kelompok 4 siap tanggapannya. Masih ingat berita-berita ini? Oh iya, pernah nggak sih lo berbicara kenapa di Indonesia pernah ada konsep difungsi? Siapa tokoh-tokoh di balik konsep tersebut? Dan kira-kira dari mana konsep tersebut bisa muncul? Singkatnya, difungsi adalah gagasan yang apa yang punya dua tugas. Satu, menjaga keamanan dan ketertiban negara. Yang dua, menentukan kekuasaan dan fungsi negara. Di Indonesia, ada dua tokoh yang paling berpengaruh di dalam menjalankan konsep ini, yaitu Mahatma Susilo dan Presiden Soeharto. Secara konsep, difungsi sebenarnya sudah ada sejak masa kemerdekaan, khususnya penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia tahun 1949, di mana angkatan bersenjata secara simbolis menerima kekuasaan sipil. Masalahnya, pasca merdeka, NKRI memasuki masa yang bergejolak. Berbagai pemberontakan yang bersifat kedaerahan maupun nasional membuat banyak pihak melihat kelemahan sistem politik Indonesia. Para perwira militer makin merasa mereka memiliki tanggung jawab melibatkan diri dalam politik untuk menyelamatkan bangsa dari kekacauan ini. Terlebih, di masa itu mereka punya saingan, faksi komunis yang selalu ingin menciptakan angkatan perang baru menandingi militer yang sudah ada. Saat darurat militer dideklarasikan di tahun 1997, Angkatan Darat ikut memperluas keterlibatannya baik di bidang ekonomi dan administrasi politik. Puncaknya adalah pasca G30, di mana lambat laun demokrasi. Abdi semakin berpengaruh mengganti PKI yang sudah jadi sejarah. Dari sekolah pun akhirnya berkuasa menghadapi berbagai masalah. Duit fungsi diterapkan sebagai solusi pemerintahan Indonesia di bawah Orde Baru. Oke, tepuk tangan dong. Bagus ya, ini berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain tadi ada siswa yang menjelaskan, kalau ini mengambil animasi gitu ya, keren. Anti mainstream berarti ya. Tapi kita dengarkan tanggapan dari kelompok 4. Silakan gimana? Ini maaf. Kelompok 4 gimana? Ya sih, kalau dari keseluruhan materinya sudah bagus, tapi saran sedikit akan lebih baik itu kalau vlogernya tampil ke dalam video. Oke, ada vlogernya gitu ya, biar lebih vlog banget ya. Tapi keren banget ya, animasinya juga kreatif ya. Oke, ibu juga mau ngasih tanggapan, bagus ya, kreatif. Cuman ya kalau misalnya pengen ada vlogernya ya berarti ditampilkan foto Rahmanya aja gitu ya. Tapi keren banget, suaranya juga bagus. Oke, kasih applause lagi. Terima kasih atas tanggapannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian dari kami. Untuk kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4 kamu masuk. Ini Yaya nggak hadir ya, tapi penerjemahan kan ya kemarin. Oke. Silakan dibuka saja sambil ibu membuka ininya. Assalamualaikum
demokrasi terpimpin. Tujuan dari penataran P4 adalah untuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman tersebut diharapkan persatuan akan dibentuk dan terbentuk dan terpelihara melalui penegasan tersebut. Maka ini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Latar belakang P4 yaitu adanya program P4 dilatar belakangi oleh banyaknya penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Meletusnya pemberontakan G30 SPKI dianggap sebagai puncak penyimpangan terhadap Pancasila. Karena itu bagi Soekarno mencegah terjadi kelak tersebut. Kemudian hari adalah keharusan demi selamat komunisme. Dalam kegiatan P4 tersendiri, dari pendengaran, ceramah, berpartisipasi dalam diskusi, dan mempersiapkan serta mempresentasikan makalah seminar. Selain itu, penataran P4 dilakukan secara ketat, peserta harus datang tepat waktu, dituntut berperilaku sopan dan santun, dan tidak diperbolehkan izin tidak hadir. Menurut Kepala BP7 Ustojo Usman, lebih dari 33 juta orang Indonesia telah mendapatkan pengetahuan tentang Pancasila melalui penataran P4. Oke, gimana kelompok selanjutnya yang mau menanggapi? Sebenarnya kalau untuk penyampaian materi sudah lengkap dan videonya juga udah bagus, tapi alangkah lebih baiknya jika menampilkan ilustrasi gambar dari materi yang Oke, itu katanya betul ya. Jadi memang kalau bisa sih lebih menarik ya, di ilustrasi gambarnya ditambahkan, jangan cuma tulisan. Tapi tadi penjelasannya sudah lebih jelas, bagus ya, lengkap gitu ya. Terus suaranya juga oke banget ya, kayak nonton film action gitu ya. Terus tadi mungkin Ibu komentari sedikit, kalau untuk latar belakang biasanya disimpan di depan gitu ya. Jadi harusnya latar belakang dulu baru ke prosesnya seperti itu ya. Tapi selebihnya oke ya. sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih dan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 5, mana kelompok 5? Kelompok 5 itu yang mana? Ini ya? Oke, yuk cepat yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan sesuai dengan nama kelompoknya yaitu 5 yang terdiri dari Fadla yang berperan sebagai vlogger, kemudian Zalfa sendiri yang berperan sebagai vlogger dan kreator, selanjutnya ada Kayla yang berperan sebagai kameramen, kemudian ada Santana dan Jovan yang berperan sebagai penulis. Di sini kami akan menyampaikan materi yang menampilkan video yang berkaitan dengan upaya memperkuat kerjasama regional dan internasional pada zaman Orde Baru. Adapun kegiatan proyek dilakukan dengan 3 hari, yaitu yang pertama sosialisasi dan pembuatan naskah pada tanggal 2 Januari, yang kedua ada pengambilan video,
kepemimpinan Presiden Soekarno ketika masa demokrasi terpimpin. Dulu sempat banyak banget kan konflik-konflik seperti keluarnya Indonesia dari PBB, kemudian konfrontasi Malaysia, dan banyak banget deh konflik-konflik yang lain. Terus lagi pada saat lama tuh kondisi kerjasama internasional sama regional Indonesia itu kayak kurang baik lah ya. Makanya pada saat Orde Baru Presiden Soeharto itu memiliki upaya buat gimana nih supaya dia sama regional sama internasional Indonesia itu bisa bertahan. Kayaknya kayak gimana? Coba kamu sebut, tahu nggak? Kalau kita dalam pembentukan ASEAN dan Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN melalui deklarasi Singapura, itu termasuk nggak sih? Nah, itu juga jadi salah satunya upaya yang dilakukan oleh Soeharto. Ada lagi nih, kayak Indonesia tuh mengirimkan kontingen Garuda untuk menjelaskan misi pertamanya. Contohnya kayak ingin berperan dalam menyelesaikan perang Vietnam dan Tengah, terus juga ingin berperan dalam KTT Lombok, dan juga ingin berperan dalam organisasi Islam atau OPI. Gimana? Kalian sudah paham kan materi tentang Orde Baru dan juga upaya mempertahankan hubungan regional dan internasional dalam Orde Baru? Jadi buat kalian jangan lupa dipelajari ya. Dan kembali lagi. Langsung selanjutnya gimana komentarnya? Videonya sangat kreatif, cuman ya mungkin suara kebisingan itu nggak bisa dihindari ya, jadi nggak apa-apa selebihnya. Oke, ya betul ya. Tadi jadi ketimpa-timpa suaranya antara suara batelas sama suara motor. Tadi teh suara motor sama suara dari harusnya sih backsounding ya kayak yang lain. Jadi itu meminimalisir karena nggak apa-apa. Tapi selebihnya oke ya. Oke, silakan ditutup. Kita lanjutkan. Semoga materinya bermanfaat. Jika sudah ada kesalahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngomong terakhir yuk, cepat yuk. Kalau mau kemana mau ngomong terakhir ya. Ini ya. Silakan dibuka langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Kelompok 6 dengan judul Project Bergabung Ya Timur. Di sini kami akan menjelaskan proses pembuatan prasejarah dari Kelompok 6 ini. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan pembagian perannya. Yang pertama itu ada Mas Aulia sebagai penulis naskah, yang kedua itu Fadila sebagai kameramen, yang ketiga Nurul Fadila Adha sebagai vlogger, yang keempat Sustiani sebagai vlogger, dan yang kelima Muhammad Surya sebagai editing. Untuk proses pembuatannya memerlukan waktu 3 hari. Untuk penyusunan naskah 1 hari, yaitu pada tanggal 3 Januari. Untuk pembuatan vlog tanggal 4 Januari. Untuk editing tanggal 6 Januari. Dan keempat vlog tersebut adalah di Alun-Alun Subang dan sekitar Lapa Bintang. Pengalaman yang didapat sangat seru dan ada juga santai, karena kita bebas menentukan tempatnya di mana saja dan membuat vlog sekreatif kita, dan juga menambah wawasan mengenai kebijakan politik pada masa Orde Baru. Selamat menyaksikan. Oke, perhatikan ya.
membuat tidak fokus sehingga terjadinya salah kata dari salah satu jawaban. Terima kasih. Oke ya. Kelompok ini juga bagus, kreatif ya. Tadi pengambilan gambar dari sisi manapun, cuman memang ya mungkin pas syuting semua kelompok lagi ada angin ya. Jadi semuanya kalah semangat, tapi ya selebihnya kalian kreatif banget. Kasih applause buat kalian. Sebelumnya terima kasih bagi kelompok yang sudah mewakili dari kelompok kami. Ya, demikian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali untuk kalian ya karena membuat vlognya sangat keren, sangat bagus di luar ekspektasi Ibu. Jadi ternyata kalau kalian dikeluarkan kreativitasnya aduh di luar ekspektasi banget, keren banget ya. Ternyata pada kreatif, pada benar-benar generasi era digitalnya tuh bener banget ya. Kasih applause sekali lagi buat kalian. Ya, tadi sudah beres presentasinya. Nah, kemudian nih sekarang kita berada di tahap akhir ya. Kira-kira setelah belajar tadi, mungkin kalian juga sudah belajar dari vlog-vlog teman kalian ya. Kira-kira kesimpulan apa nih yang sudah kalian dapatkan dari materi pembelajaran hari ini tentang apa? Ya, pembelajarannya tentang kebijakan politik masa Orde Baru. Apa aja yang kalian dapatkan kira-kira? Jadi apa aja yang ada di pemikiran kalian tentang kebijakan politik Orde Baru setelah belajar tadi apa? Penyimpangan apa? Penyimpangan dari kebijakan Presiden Soeharto ya, oke. Ayo yang cerah sebenarnya. Apalagi kira-kira hal-hal apa lagi yang kalian dapatkan, hal baru apa yang kalian dapatkan? Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB. Oke, kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB. Apa lagi? Hubungan diplomatik Indonesia Malaysia membaik. Oke, Indonesia kembali dengan Malaysia. Terus apa lagi? Bergabungnya Timur Timur. Oke, Timur Timur. Apa lagi kira-kira? Terjadinya kerusuhan yang bersejarah. Oke, adanya kerusuhan. Oke ya. Nah, ini adalah beberapa konsep yang didapatkan ya setelah kita belajar tentang kebijakan politik di masa Orde Baru. Kira-kira nih setelah beberapa konsep ini ditemukan, ada yang mau menyimpulkan secara deskripsi? Nur, gimana Nur? Jadi materi yang kita pelajari hari ini tentang kebijakan politik pada masa Orde Baru. Banyak ya kebijakan politiknya, mulai dari pemilu pada tahun 1971, terus penyederhanaan partai, duifungsi ABRI. Setelah itu ada indoktrinasi Pancasila melalui P4, ada upaya penguatan kerjasama regional dan internasional, serta yang terakhir tadi ada kembalinya Timur Timur. Nah, tentunya kebijakan-kebijakan tersebut memiliki dampak tersendiri kepada pemerintah negara Indonesia. Contohnya dengan penyederhanaan partai, maka pemerintah lebih dapat mengontrol kegiatan partai politik, serta dengan kembalinya Timur Timur ke Indonesia bisa juga menambah keberagaman dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi kesimpulan yang sudah kita dapat, begitu banyak kebijakan politik pada masa Orde Baru. Tetapi ini yang dibahas baru kebijakan politik. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas kebijakan ekonomi ya. Oke ya. Nah, kita masuk ke tahap refleksi. Kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Yang mana nih? Emotnya yang mana? Yang ini yang tanggung ini antusias banget. Kalau ini kebul kepalanya liur. Terus kalau yang ini biasa aja. Yang mana kira-kira? Ya. Kalian antusias sama belajar hari ini? Senang? Masih solusi? Nah, kira-kira pelajaran apa atau nilai apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Apa aja? Siapa yang mau? Fadla? Pelajaran yang dapat diambil dari hari ini yaitu menjadi seorang Yang keras? Pelajaran yang dapat diambil yaitu menjadi seorang nasionalis dan lebih berani lagi mengkritik sistem pemerintahan yang berdampak. Oke, jadi kita harus lebih kritis lagi ya terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada, terutama dalam pemerintahan. Ada lagi?
Sani, silakan. Kita sebagai warga negara Indonesia harus dengan bijak mengamalkan nilai-nilai Pancasila gitu. Harus jadi kayak untuk jadikan pedoman hidup agar pandangan hidupnya terarah. Oke, jadi sebagai orang Indonesia mah kita harus berpedoman pada Pancasila. Oke, ini gimana? Refleksi dari pelajaran hari ini adalah menjadikan kita tidak lupa akan masa lalu seperti yang kemarin. Kita tidak melupakan atau yang sudah disebut jas merah. Dan membuat kita menjadikan hal tersebut pelajaran bahwasanya hal-hal yang sudah dilalui Indonesia pada masa lampau tidak boleh terjadi lagi di masa depan. Kita sebagai generasi muda dan milenial harus menjadi tonggak paling depan untuk mengusung Indonesia lebih baik lagi. Oke, keren ya semuanya. Jadi banyak nilai pelajaran yang bisa diambil dari hari ini. Dengan mempelajari bagaimana Presiden Soeharto memimpin, itu pun bisa dijadikan pelajaran. Diambil yang bagusnya, dikurangi atau ditinggalkan yang tidak bagusnya. Oke ya. Nah jangan lupa di akhir pembelajaran Ibu akan ngasih penugasan seperti biasa. Kalian pelajari lagi di rumah ya. Boleh baca-baca modul ajar yang Ibu kasih. Boleh juga kalian mempelajari melalui vlog-vlog dari teman kalian karena kan sudah di share ya di medsos masing-masing. Untuk nanti Ibu minggu depan ada evaluasi dalam bentuk quizzes lagi. Oke ya. Jadi evaluasinya nanti dalam bentuk quizzes. Oke, kalau begitu alhamdulillahirobbilalamin kegiatan pembelajaran kita sudah beres. Terima kasih banget atas perhatian dan antusiasnya. Ibu ancungi 4 jempol sebenarnya. Jangan berdoa, silakan asal kalian berdoa sebelum pulang. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya pembelajaran hari ini diberi manfaat dan keberkahan. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing berdoa. Siap risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang tadi pelajari bermanfaat ya. Ibu mungkin nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Sekarang sudah masuk pelajaran selanjutnya. Oke, dah.